Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak soleh dan solehaku? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat belajar meskipun di rumah aja. Baik anak soleh dan soleha, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah, semoga aktivitas belajar kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini kita kembali belajar akidah akhlak dan sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu Asmaul Husna. Waktu kelas 1, kalian sudah pernah belajar Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat apa arti Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, yang berjumlah 99. Namun, hari ini kita hanya akan mempelajari 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Wali dan Al-Hafiz. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Yang pertama, Al-Wali, yang artinya Allah yang Maha Melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah menguasai urusan makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Bumi kita dilindungi oleh Allah dari benda-benda luar angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat al-wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya. Lalu bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dan keinginannya. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang Allah bersifat Al-Wali. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang beriman dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung kepada jin, setan, atau benda-benda lainnya, karena itu merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Jadi, tempat kita berlindung hanya kepada Allah. Lalu, apa bukti bahwa Allah bersifat Al-Wali? Bukti yang pertama, terhindar dari bahaya. Jadi, ketika kita hendak keluar rumah, dianjurkan membaca doa atau memohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar
dari bahaya atau kecelakaan. Kemudian, bukti yang kedua, terjaga dari sifat yang tercela, seperti membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba teman supaya berkelahi, atau menfitnah teman. Bukti yang ketiga, melindungi alam beserta isinya. Dan bukti yang keempat, kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita meneladani sifat al-walinya Allah? Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang kepada yang kecil dan hormat kepada yang lebih besar. Contohnya, menyayangi adik, menghormati kakak, hormat dan patuh tentunya kepada kedua orang tua. Yang kedua, selalu mengajarkan kebaikan dan jalan yang benar. Maksudnya, mengajarkan adik kepada hal-hal yang baik, memperlihatkan contoh perilaku yang baik kepada adik atau kakak. Yang ketiga, positive thinking kepada semua hal. Maksudnya, selalu berbaik sangka kepada sesama, kepada adik, kakak, teman, bapak, orang tua, guru, dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga perilaku. Maksudnya, hendaknya kita selalu berperilaku yang baik, seperti berkata sopan dan santun. Baik, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari hari ini yaitu Al-Hafiz, yang artinya Allah yang Maha Memelihara. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah bersifat Al-Hafiz. Salah satunya di surah Nuh ayat 57 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Lalu, apa bukti bahwa Allah bersifat Al-Hafiz? Jadi, di sini ada beberapa makna atau bukti bahwa Allah bersifat Al-Hafiz. Yang pertama, Allah Al-Hafiz maknanya adalah Allah yang Maha Menjaga, yaitu Allah menjaga langit agar tidak runtuh, menjaga bumi agar tidak berguncang, agar manusia dan makhluk Allah dapat hidup dengan baik. Yang kedua, Allah Al-Hafiz yang Maha menjaga hambanya dari kebinasaan. Allah menjaga makhluknya dari hal-hal buruk yang dapat menimpa manusia dan membinasakannya. Yang ketiga, Allah menjaga amalan manusia dengan cara mencatat seluruh amalan tersebut, baik berupa amalan anggota badan, lisan, bahkan niat yang terbersit dalam hati manusia, karena tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Hafiz? Manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Hafiz, maka akan senantiasa meneladani sifat Allah dengan cara memelihara dan menjaga semua karunia Allah dengan baik. Kemudian menjaga lingkungan dengan baik, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, memelihara anggota tubuhnya dari penyakit. Maksudnya, kita harus senantiasa menjaga kesehatan badan
dengan rajin cuci tangan setiap selesai beraktivitas, rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, memelihara hati dari menuruti hawa nafsu. Maksudnya, menjaga hati agar tidak terpengaruh melakukan hal-hal yang buruk atau tercela. Lalu, mungkin kalian akan bertanya, bagaimana cara menjaga hati, Bu? Caranya, berbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah yang Maha Memelihara. Baiklah anak soleh dan solehaku, itulah materi pelajaran kita hari ini, yaitu Al-Wali dan Al-Hafiz. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu, silahkan japri Ibu Guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.